pada tahun 2008 itu saya ingat saya bulan puasa 2008 Pak. Bulan puasa. Nah dalam puasa itu saya selalu berzikir, sholat sunnah. Hampir saya lakukan itu tiap hari dalam saat saya puasa. Jadi puasa itu sampai 2 minggu kalau seingat saya. Dia menyebutkan puasa itu 2 minggu, sahabat. 2 minggu. Masih percaya kalian ini murtadin beneran? Masih percaya? Kalau kalian percaya, sungguh kalian sudah dibodoh-bodohi. Sudah berhasil dikibul sama ibu ini. Padahal orang-orang non muslim sendiri itu hampir semua mengetahui berapa lama puasa itu, hampir semua mengetahui. Tak perlu saya bilang lagi. Ini ibu ini mengatakan 2 minggu. Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya. Saya pernah jadi asisten guru ngaji Bapak. Bukan guru ngaji ya Pak, ya salah, asisten ya. Oh, asisten. Iya, ngajarin teman bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Qur'an itu Masya harus Allah. tahu tajwid ya Pak. Dan itu harus benar gitu cara membacanya. Jadi sudah kebiasaan para murtadin ini mengaku-ngaku seperti itu ya. Ada yang mengaku guru ngaji, anak kiai, anak ulama, cucu kiai, cucu ulama. Kemudian ada yang mengaku qori, juara MTQ. Yang jantan-jantannya boleh kalian lihat di video-video sebelumnya. Nah ini kali ini saya akan mereaction yang betinanya ini. Bagaimana ceritanya ibu yang sudah pernah menjadi asisten guru ngaji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan ibu? Apa yang terjadi dengan ibu pada waktu itu? Bagaimana peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah madrasah sanawiyah. Nah satu hari saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya dibawa melihat alam yang sangat putih. Wow. Saya berjalan. Nah ini lagi nih sahabat, ini lagi nih. Dalam kesaksian mereka ini tidak terlepas dari yang namanya mimpi. Kalian boleh cek kesaksian daripada murtadin ini, alias murtadin bohongan mungkin, atau yang ngaku-ngaku murtadin ini. Itu setiap memberikan kesaksian itu tidak terlepas dari mimpi. Mimpi keempat saya yang sangat luar biasa. Saya memimpikan Tuhan datang kepada saya diajak sama Rin ke sebuah rumah. Lalu Rin bilang sama saya, perkenalkan ini Tuhan Yesus. Saya menjabat tangan Tuhan. Ada juga yang bermimpi didatangi Yesus tapi pakai kolor. Itu ada juga kesaksian seperti itu. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Dan suatu malam saya tertidur dan saya bermimpi, saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Jadi suatu ketika 2013 saya bermimpi saya ketemu Tuhan Yesus. Saya bermimpi ada sosok di depan saya, dia sedang duduk, dia sedang melihat saya ke hadapan saya, dia senyum, itu terlihat seperti bersinar-sinar seperti Pokoknya mimpi. Itulah kesaksian mereka. Saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya melalui mimpi. Jadi pas saya tidur itu, saya di depan saya itu kayak ada cahaya terang banget gitu kan. Dan di situ saya melihat muka Tuhan Yesus. Seolah-olah agama mereka itu agama mimpi. Dari mimpi bla 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 bla, cerita panjang lebar membuat dia murtad. Bagi saya ini terkesan adalah sandiwara, adalah cerita belaka, adalah settingan belaka, seperti itu ya sahabat. Terus saya melihat ada sosok yang begitu saya lihat indah, begitu mulia ya, tapi terus saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah tetapi saya melihat yang saya lihat
mereka itu Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya, Pak. Masya ini lagi nih, mimpinya melihat Tuhan sedang ada bersama para nabi-nabi ya. Dia tahu, langsung dia tahu itu Tuhan, kemudian ada nabi-nabi di situ. Dia tahu, sahabat ya, langsung tahu ada mimpinya itu. Ini luar biasa ini ya. Lagi duduk seperti meeting seperti itu, tapi tidak seperti saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius berbicara. Jadi dia ini melihat ada Tuhan, ada nabi-nabi sedang duduk lagi meeting ya. Lagi meeting, lalu dia tidak berani mengganggu ya, tidak berani mengganggu. Nah, saya berdiri di samping. Kalau saya tahu dulu waktu itu saya panggilnya Nabi Isa. Saya bilang, ini Nabi Isa. Karena saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus dan tidak pernah melihat gambarnya sama sekali. Waktu saya masih di kampung ya Pak. Beda dengan zaman sekarang, Tuhan Yesus itu sudah banyak. Ada fotonya, ada banyak orang tahu lah ya. Karena udah banyak kesaksian gitu untuk anak-anak yang sekarang. Nah, berarti kalau dulu tuh dia nggak tahu, dia belum pernah melihat wajah Yesus, belum pernah melihat gambar Yesus yang seperti zaman sekarang yang sudah ada gambarnya, yang sudah ada fotonya. Berarti si ibu ini mengakui bahwasannya benar yang ada di foto-foto itu adalah wajah Yesus yang asli, ya kan? Mungkin seperti itu, karena dia mengatakan seperti itu tadi. Nah, sebelumnya kan belum ada foto-foto seperti itu, belum ada penampakan bagaimana wajah Yesus. Tapi kok dia tahu dalam mimpinya? Ini sangat luar biasa ini ya. Langsung dia tahu itu adalah Yesus yang ada dalam mimpinya. Ini luar biasa. Jadi sahabat saya juga penasaran, apakah benar yang di foto-foto itu adalah wajah aslinya Yesus? Itu apakah yang di patung-patung diukir itu apakah seperti itu wajah Yesus? Saya akan menampilkan satu video di sini tentang perdebatan mereka tentang wajah Yesus ya sahabat. Ini sama-sama non muslim yang memperkarakan persoalan foto Yesus nih. Coba kita saksikan ini. Pada waktu zaman saya. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok? Yang beneran. Nah, jadi Bapak ini menjawab foto Tuhan Yesus. Nah, lalu apa jawaban dari Pak ini Paul Zong ya. Paul Zong nih seorang intelektual lah di kalangan non muslim ya. Terang aja Bapak jangan bercanda sama saya. Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Jadi Bapak ini mengatakan bahwasanya itu bukan foto Yesus, tapi foto tukang sampah waktu dia masih di Indonesia. Bahwasanya itu bukan foto Tuhan Yesus, tapi itu foto tukang sampah katanya. Menghujat. Oh, menghujat mundur mupean. Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana? Malah ditawarkan dengan uang ya. Tentang kalau itu benar foto Tuhan Yesus, dia nih mau kasih uang kepada Bapak ini ya. Tuhan Yesus, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum saja. Saya punya foto yang lain orang aku Tuhan Yesus, Bapak beda lagi loh, Pak. Cukup makan minum. Nah, itu ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Nah, Tuhan Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus, beda sama yang ini, Pak. Itu ada nah di sini dia memperlihatkan wajah-wajah Yesus ya. Ini kalau kita lihat berbeda-beda ya wajah Yesus ini ya. tulisannya. Loh, ini beda tuh, Pak. Beda sama yang di foto di Bapak beda. Kalau aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu. Berarti yang foto yang dimiliki oleh Bapak yang baju merah itu adalah itu foto tukang sampah.
di samping rumah bapak ini tadi yang bilang di Indonesia Pak. Terima kasih. Apa gimana sih? Makanya Pak, jangan melampaui yang tertulis Pak. Siapa bilang itu yang lihat Tuhan Yesus? Nggak ada. Nah, bapak ini, Paul Zong ini berusaha menasehati bapak itu yang mengatakan bahwasanya itu adalah foto Tuhan Yesus ya, dan dia memberikan nasihat untuk beliau ini. Ada ya, saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar ya. Saya juga heran dari mana itu foto gambar Yesus ini ya. Saya sumbernya dari mana? Dulu tuh belum ada teknologi yang bisa memperjelas wajah Yesus sampai seperti ini ya. Tapi pada waktu zaman saya itu 30 tahun yang lalu kali ya, itu benar-benar tidak tahu Yesus itu seperti apa atau Nabi Isa itu. Nah, dia mengakui sendiri dia belum pernah melihat fotonya, belum pernah melihat wajahnya bagaimana, tapi dalam mimpinya dia menyebut itu adalah Tuhan Yesus. Kan jadi pertanyaan ini, dari mana dia tahu itu adalah Tuhan Yesus? Aduh. Saya berdiri di samping Nabi Isa itu, saya bilang ini Nabi Isa begitu. Jadi saya Halo, dia berdiri di samping Nabi Isa ya, yang mereka lagi meeting tadi. Ada nabi-nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai 24. Tapi di dalam penglihatan saya itu, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumi. Karena kan saya selalu berdoa untuk. Jadi begitulah. Nah, saya paham nih apa yang dimaksud nih. Dia melihat di situ hanya ada nabi sampai 24 orang, tapi yang satu lagi nggak ada. Sedangkan dalam Islam kan kita tahu nabi itu ada 25. Nah, di situ kemungkinan arahnya, dan saya menduga kuat memang arahnya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Yang karena dia disebut tadi yang selalu kami doakan, ya. Artinya itu sholawat. Dia tidak melihat ada Nabi Muhammad yang di situ ya. Coba kita ingin lagi tadi. Sesosok yang saya kagumi. Ya. Karena kan saya selalu berdoa untuk. Nah, dia tidak melihat sosok yang dia kagumi, yaitu mengarahnya kepada Nabi Muhammad di situ ya. Jadi begitulah, saya tidak bertemu dengan sosok yang saya kagumi. Saya bertanya kepada malaikat, saya rasa itu sepertinya malaikat. Kenapa saya bisa? Malaikat. Hebat sekali dia lah. Tahu itu malaikat, tahu itu Nabi Isa Yesus, tahu di situ ada para nabi-nabi, dan dia tahu bahwasanya yang tidak ada di situ adalah Nabi Muhammad. Emang dia tahu seperti apa wajah Nabi Muhammad? Emang dia tahu seperti apa wajah para nabi-nabi di situ? Ya Rob. Nah, bagi kalian oten, cobalah berpikir dengan cerdas. Jangan mudah percaya dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Kenapa saya bisa bicara? Itu hati itu seperti bicara di malaikat gitu. Saya tanya kenapa kok saya nggak melihat sesosok yang saya kagumi ini gitu. Ya. Dia tidak melihat sosok yang dia kagumi, yaitu mengarah kepada Nabi Muhammad, nggak ada di situ. Hebat sekali cerita ibu ini ya, teman-teman. Sekarang saya baru mengerti arti mimpi itu. Ternyata saya jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi saya hanya bertemu dengan nabi-nabinya Tuhan Yesus yang ada di Alkitab Injil dan Perjanjian Lama cuma 24. Mungkin sekarang saya mau. Aduh, ini pasti oten-oten sangat sangat percaya, yakin, dan memandang ibu ini begitu hebat ya. Aduh. Saya memahaminya seperti itu aja. Pokoknya kesaksian mereka ini tidak terlepas dengan mimpi ya sahabat, mimpi dan mimpi, ratusan kali bermimpi-mimpi ya. Aduh. Berbeda dengan para mu'alaf cerdas, mereka itu dapat hidayah dengan cerita yang jelas, dengan cerita keilmiahannya mereka, mengkaji. Kalau mereka mimpi, tapi kalau mu'alaf dengan mengkaji, dengan meneliti, dan sangat jauh berbeda, levelnya itu sangat jauh, seperti langit dan bumi ya. Nah, seperti kalian tonton ini, mimpi dan mimpi. Saya sering dikira mimpi sama Tuhan. Saya sering dikira mimpi sama Tuhan. Aduh.